Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadi masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa man usirah minal kufar. Iki membahas masalah nantinya ketika ada tawanan atau orang-orang yang ditawan. Misalkan orang Islam perang dengan orang-orang kafir. Zaman dulu kalau orang kafir kok kalah, itu nanti orang kafir ditawan. Terus nantinya akan dijadikan budak atau dibunuh atau bagaimana. Lah nanti tergantung. Orang-orang kafir yang ditawan orang Islam itu apakah laki-laki, perempuan atau anak kecil. Nah nanti akan dibahas panjang lebar. Nah ini penting, zaman dulu memang masih terjadi. Nah zaman sekarang beda lagi. Qaluhu aman utawi sapane wong usira iku lamun den boyong sapa man den boyong minal kufari saking pira-pira wong kafir. Ketika ada orang-orang kafir yang perang melawan kita orang-orang Islam zaman dulu kok orang kafir kalah, maka orang kafir kita boyong, kita tawan fa'ala durbaini. Mongko iku tetep ing atase rong macem, rong werna. Jadi ketika ada orang-orang yang ditawan dari orang-orang kafir kita boyong karena mereka kalah, maka statusnya ada dua. Sing pertama dorbun utawi sakwerna. Utawi sak macem, yakunu iku ana apa dorbun ana iku roki kon iku budak binafsi sabyi kelawan kahanane boyongan. Jadi memang yang pertama ini statusnya memang dijadikan budak. Tidak dibunuh, dijadikan budak. Siapa itu? Wahum utawi dorbun iku asibyanu. Wahum utawi dorbun iku asibyanu iku pira-pira bocah cilik. Wanisa ulan pira-pira wong wadon. Ketika kita perang orang Islam zaman dulu melawan orang-orang kafir. Orang kafir kalah. Kok memang yang kita tawan adalah orang-orang kafir, anak-anak kecil atau perempuan-perempuan kafir, maka statusnya kita jadikan budak. Jadi zaman dulu itu budak terjadi asal mulanya itu karena orang-orang kafir yang kalah perang, kemudian perempuan-perempuan kafir dan anak-anak kecil kita tawan, kita jadikan budak. Jadi asal mulanya seperti itu budak zaman dulu itu. Terus dilanjut juga. Sing kedua wadorbun utawi sak macem. Sakwerna iku layariku iku ora dadi budak. Layariku iku ora dadi budak apa zorbun binafsi sabi kelawan kahanane boyongan. Sing macam kedua adalah ketika nantinya status boyongan tersebut itu tidak bisa dijadikan budak. Jadi bisa kemungkinan jadi budak, ya bisa dibunuh, bisa juga nantinya diberikan fidyah, artinya diijolkan dengan harta. Itu juga bisa. Lah nanti tergantung imame. Siapa itu? Wahum utawi zorbun iku rijalu pira-pira wong lanang. Sifate rijal albaliguna ingkang padha balik kabeh. Statusnya ketika nantinya boyongan tersebut adalah orang-orang laki-laki yang sudah balik, maka statusnya tidak bisa kita langsung jadikan budak. Nanti menunggu keputusan dari seorang imam atau pemimpin. Jadi ada dua macam. Yang pertama, ketika nantinya yang diboyong dari orang-orang kafir yang kalah itu kok orang-orang perempuan kafir atau anak-anak kecil, baik laki-laki atau perempuan, itu nanti dijadikan budak. Tidak dibunuh, dijadikan budak. Tapi ketika nantinya status tersebut adalah laki-laki yang sudah balik, bukan anak kecil, bukan perempuan, laki-laki yang sudah balik, maka nanti bisa kemungkinan dijadikan budak, bisa, atau dibunuh, bisa, atau selainnya. Lah itu nanti tergantung keputusan dari seorang imam atau pemimpin. Makane wal imamu hale utawi imam iku mukhayyarun iku den sekarep milih sapa imam. Mukhayyarun iku den sekarep milih fihim ing dalam dorbun layariku binafsi sabi mau baina arbaati asyain dalam antarane papat pira-pira perkara. Jadi ada 4 perkara yang nanti akan diputuskan seorang imam pada boyongan laki-laki yang sudah balik ini. Sing pertama al-qatlu rupane
mateni. Jadi yang pertama ketika boyongan tersebut adalah seorang laki-laki yang sudah baligh, bisa kemungkinan dibunuh kalau imam memang sudah memutuskan demikian. Jadi kemungkinan juga langsung dibunuh bisa saja. Lah iku dalam syara ai bidor bir rokobatin la bitahrikin wala tagrikin masalan. Jadi cara membunuhnya boyongan orang-orang kafir yang laki-laki baligh mau dengan memukul lehernya. Jadi dipotong lehernya tidak dengan membakar atau menenggelamkan. Karena apa? Membakar atau menenggelamkan itu larangan. Jadi membunuhnya itu dengan cara dipotong pakai pedang lehernya ki mau. Nah itu kalau memang imam sudah memutuskan demikian. Jadi misalkan kita orang Islam perang melawan orang kafir. Terus orang kafir ada 5 orang kafir iki mau laki-laki sudah baligh terus tertawan kalah. Nah ini kalau dibiarkan wah bahaya. Nanti bisa merusak Islam lagi. Jadi memang berbahaya akhirnya. Imam memutuskan ya dibunuh ya dibunuh. Nah, itu tergantung keputusan imam nantinya. Sing kedua wal istirqaqu lan dadekake budak. Kemungkinan kedua adalah tidak dibunuh. Tawanan tersebut tidak dibunuh tapi dijadikan budak. Ada laki-laki sudah baligh ditawan karena perang dengan orang Islam, akhirnya wong kafir ki mau kalah. Kemudian dijadikan budak. Karena apa? Dia kemungkinan tidak bisa melawan. Tapi daripada dibuang ya wes dijadikan budak enggak masalah. Jadi status budak itu bisa juga terjadi dari laki-laki yang sudah baligh. Nah, itu yang menentukan adalah seorang imam. Ketika imam sudah menentukan ini jadikan budak, ya wes jadikan budak ini nanti. Sing ketiga wal manu lan aweh anugrah. Lah, carane piye iku dalam syara alaihim bitakhliyati salabihim sabilihim. Jadi kemungkinan bisa ketiga itu dilepaskan. Ya wes tawanannya cuman 5 orang. 5 orang laki-laki kafir dan sudah baligh. Dibunuh ya enggak mungkin, dijadikan budak ya enggak mungkin, wes dilepas saja, enggak masalah. Karena apa? Kemungkinan saja dia itu tidak berbahaya. Makanya imam memutuskan kita dilepas, enggak masalah. Nah, itu tergantung keputusan dari seorang imam. Wal fidyatu lan tebusan. Tebusannya piye bil mali kelawan bondo. Ada kemungkinan sing keempat adalah tawanan orang-orang kafir yang kita jadikan tawanan ini, kita boyong ini, itu dibuat fidyah atau dibuat tebusan dengan harta. Jadi misalkan orang kafir 50 orang perang dengan orang Islam, kemudian dia kalah. Yang 45 orang melarikan diri, yang 5 orang kita tawan misalkan. Terus kita lepaskan dengan harta misalkan. Maksudnya ngeten, kita sebagai orang Islam bisa melepaskan boyongan atau tawanan 5 orang yang kita tangkap ini dengan imbalan harta dari orang kafir. Ya wes ini 5 orang tebusan dengan harta misalkan 50 juta misalkan. Ya enggak masalah. Nih zaman sekarang, nih zaman dulu menggunakan dinar 50 dinar misalkan. Ya enggak masalah. Jadi tawanan yang bentuk laki-laki sudah baligh bisa kemungkinan dijadikan sebagai fidyah atau tebusan. Ini saya lepaskan ke orang-orang kafir tapi harus ditebus dengan harta. Bisa saja, karena apa? Kemungkinan saja kita umat Islam itu perlu dana, perlu biaya untuk makan dan lain-lain. Makanya imam menentukan bahwa ini dijadikan sebagai fidyah saja. Gak masalah imam. Nah itu tergantung keputusan imam. Au birijali utawa kelan pira-pira wong lanang dalam syariat al-asra minal muslimina, atau kita tukar dengan orang-orang Islam yang sudah ditawan mereka. Jadi kita mentawan atau memboyong orang-orang kafir yang kalah perang 5 orang, sedangkan mereka juga memboyong orang-orang Islam diboyong kalah dengan mereka. Diambil, diboyong ada 5 orang. Terus kita tukarkan, kita fidyahkan, gak masalah mau. Jadi bisa kemungkinan dengan harta atau ditukar dengan orang-orang Islam yang tertawan oleh mereka.
Lah ngono ki mau yaf'alu ngelakoni sapa imam, ngelakoni mau mindalika saking mengkono-mengkono arba'ah ma ing perkara fihi kang iku tetep ing dalem al maslahatu utawi kemaslahatan. Lah itu semua 4 perkara ini itu bisa dilakukan oleh seorang imam ketika ma fihi al maslahah. Itu ada kemaslahatannya. Jadi tergantung nantinya posisi imam itu menentukan yang mana. Ini dijadikan budak saja, ya nggak masalah. Jadi ketika orang Islam perang dengan orang kafir, ketika orang kafir kalah kok kita bisa mentawan atau memboyong mereka, itu kemungkinan bisa dijadikan budak. Kalau memang statusnya adalah perempuan atau anak-anak kecil yang belum balik. Tapi kalau orang-orang laki-laki yang sudah balik, maka ada 4 kemungkinan. Bisa kemungkinan dijadikan budak, atau dibunuh, atau dilepas, atau kita buat tebusan. Jadi dilepas tapi dengan imbalan harta. Atau kita tukar dengan orang-orang Islam yang sudah ditawan oleh orang kafir. Bisa saja. Lah itu semua tergantung imam atau pemimpin yang menentukan nantinya yang lebih maslahat bagaimana. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada peperangan, sudah Indonesia sudah damai, Indonesia sudah merdeka. Jadi tidak ada jihad, tidak ada peperangan. Tapi setidaknya kita bisa belajar demikian, kita niati ngaji, kita niati ibadah, kita niati mencari ilmu, mencari pahala, mugi-mugi manfaat barokah. Lah, tujuan kita ngaji demikian itu bisa membayangkan perjuangan orang-orang zaman dulu, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, betapa luar biasanya ketika beliau itu perang melawan orang-orang kafir. Luar biasanya demikian mau. Ketika nantinya ada orang-orang kafir yang kalah, bagaimana ini status tawanannya, bagaimana itu sudah diatur dalam Islam. Lah alhamdulillah kita diberi merdeka, diberi nikmat, diberi luar biasa rezeki di Indonesia. Ya alhamdulillah tidak mengalami peperangan secara fisik, tapi kita perang melawan kebodohan. Alhamdulillah itulah nikmat yang diberikan Allah kepada kita rakyat Indonesia. NKRI harga mati.